Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utai hadis al-awwalu kang awal kang pertama iku an Amiril Mukminin, dan ceritakan saking Amiril Mukminin Abi Hafsin rupane Abi Hafs Umar bin Al-Khattab rupane Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala dawu sapa Umar bin Al-Khattab, sami'tu Rasulullah, ing dawuh sami'tu Rasulullah. Sami'tu ngurungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah innamal a'malu binniyat, ing dawuh innamal a'malu binniyat. Manane innamal a'malu angin pastine utawi sae pira-pira amal. Innamal a'malu angin pastine utawi sae pira-pira amal iku bin niyati tetep den barengi kelawan pira-pira niat. Iku bin niyati tetep den barengi kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imri'in, lan angin pastine iku kaduwene saben-saben wong siji. Wa inna malikul imri'in, lan angin pastine iku kaduwene saben-saben wong siji ma utawi barang nawa kang niat sapa si imri'in ing ma. Nawa kang niat sapa si imri'in ing ma faman mongko utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrahe man. Faman mongko te sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrahe man iku ilallahi maring Allah wa rusulihi, lan maring utusane Allah. Wa rasulihi, lan utusane Allah. Fa hijratuhu mongko utawi hijrahe man iku ilallahi maring Allah wa rasulihi, lan maring utusane Allah. Wa man kanat lan wa man utai sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrahe man iku lidunya krana dunya, iku lidunya krana dunya yusibuha kang ngenani sapa se man ing dunya, yusibuha kang ngenani sapa se man ing dunya au imraatin utawa wong wadon, au imraatin utawa wadon yang kihuha kang ngerabi sapa se man ing imroah, yang kihuha kang ngerabi sapa se man ing imroah. Fa hijratuhu mongko utawi hijrahe man iku ilama tetep maring barang hajaro kang hijrah sapa se man ilaihi maring ma. Wa hijratuhu mongko utawi hijrah man iku ilama tetep maring barang hajaro kang hijrah sapa seman ilaihi maring ma. Rawahu ngriwataken ing hadis sapa Imam al-Muhadditsina, imam lorone pira-pira ahli hadis kabeh. Sapa Imam al-Muhadditsina, imam lorone pira-pira ahli hadis kabeh. Abu Abdullah rupane Abu Abdullah rupane Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari kang bangsa Bukhari, Al-Ju'fi kang bangsa Ju'fi. Wa Abul Husaini, lan Abul Husain rupane Muslim binul Hajjaj rupane Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairiyu kang bangsa Qusairi, An-Naisaburi kang bangsa Naisaburi, Imam Muslim. Fi sahihaihima, ing dalam kitab sahih lorone Imam Bukhari lan Imam Muslim. Allazaini yakarune sahihaihima, allazaini yakarune sahihaihima huma utawi karune allazaini iku aslahu
iku ashahul kutubi luwih sah-sahe pira-pira kitab al musannafati luwih sahih-sahih pira-pira kitab iku ashahul kitabi luwih sahih-sahih pira-pira kitab al musannafati kang den karang apa si kutub al musannafati kang den karang apa si kutub. Jadi hadis yang pertama ialah itu menerangkan tentang amal ibadah, yang mana amal ibadah itu yang harus disertai dengan niat, yang harus dengan niat. Hadis ini diceritakan daripada Amir Mukminin Abi Hafs, yaitu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi amal-amal itu, amal ibadah itu bisa sah, bisa benar, bisa diterima, yaitu harus dengan niat. Tapi di sini menggunakan kata innama. Jadi enggak kesemuanya amal itu harus dengan niat, enggak. Innama artinya kebanyakan. Jadi kebanyakan amal-amal itu harus disertai dengan niat. Kalau enggak niat enggak sah. Contohnya sholat enggak niat enggak sah. Wudu enggak niat enggak sah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu tergantung daripada niatnya. Setiap orang itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya bagus, niatnya baik, maka kebaikannya itu akan kembali kepadanya. Kalau niatnya jelek, ya juga kejelekannya juga akan kembali kepadanya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, pindahnya ke tempat yang lain itu karena Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulullah. Artinya akan mendapatkan ridha Allah dan juga akan mendapatkan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, hijrah pindah ke suatu tempat tujuannya untuk mencari dunia, atau karena perempuan untuk mencari seorang istri yang akan dinikahinya, ya maka hijrahnya orang itu ya kepada apa yang dihijrahi, apa yang ia pindahi. Nah, artinya pindahnya itu tidak mendapatkan ridha Allah, juga tidak mendapatkan ridha Rasulullah. Walaupun pindahnya ke Mekah, walaupun pindahnya ke Madinah, tapi kalau tujuannya untuk mencari dunia, untuk mencari seorang istri, ya maka walaupun orang itu hijrahnya dekat dengan Allah, dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Rasulullah, maka tidak akan mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Hadis ini diceritakan daripada Abu Hafs, Amirul Mukminin Abu Hafs Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi orang yang pertama kali disebut atau dinamakan dengan Abu Hafs, dipanggil dengan Amirul Mukminin, itu adalah Sayyidina Umar. Orang yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin itu adalah Sayyidina Umar. Sahabat Abu Bakar tidak dikatakan Amirul Mukminin. Sahabat Abu Bakar setelah sepeninggal Rasulullah itu panggilannya apa? Khalifatu Rasulillah, pengganti daripada Rasulullah. Nah, begitu Sayyidina Abu Bakar meninggal, diteruskan Sayyidina Umar, hanya sebentar Sayyidina Umar itu dipanggil apa? Khalifati Rasulillah, pengganti daripada penggantinya Rasulullah. Setelah itu berubah, dipanggil oleh para sahabat dipanggil dengan
Amirul Mukminin, yaitu presidennya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Sayyidina Umar itu kok dikinayai, diberi nama panggilan atau dengan gelar Abu Hafs? Abu Hafs. Abu Hafs. Abu itu bapak, Hafs itu adalah apa? Macan. Hafs itu artinya macan. Dipanggil Abu Hafs, bapaknya macan. Karena apa? Min syiddatin karena Sayyidina Umar itu dari pemberaninya, dari kerasnya ya, dari pemberaninya sampai disamakan dengan macan, bapaknya macan, karena keberaniannya untuk memberantas suatu kebatilan. Sahabat Umar Ibnul Khattab ini adalah sahabat yang paling mulia setelah sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat yang paling mulia adalah sahabat Abu Bakar, nomor 2-nya adalah Sayyidina Umar. Dan para ulama itu sepakat bahwasanya ilmunya Sayyidina Umar itu sangat banyak dan mumpuni. Dan juga Sayyidina Umar itu kefahamannya bagus, juga orang yang zuhud, orang yang tawadu, dan orang yang belas kasih, artinya apa ya, penyayang, dan sangat perhatian kepada kemaslahatannya umat. Bahkan Sayyidina Umar itu diceritakan, Sayyidina Umar itu setiap harinya, malam, di siang hari, di malam hari itu Sayyidina Umar itu sering menangis, banyak menangis sampai ditanyakan, "Loh, kenapa Sayyidina Umar sampai kok nangis terus?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Qad wullitu amron in a'dilu uhasabu wa in adlimu u'aqabu." Loh, bagaimana saya enggak mau menangis ya? Saya itu semenjak dijadikan seorang raja, seorang pemerintahan, seorang presiden, itu kalau aku adil aku dihisap. Tapi kalau aku nggak adil, kalau aku ini zalim kepada rakyat, kepada umat, maka aku disiksa. Wa innimtu naharon, kalau di siang hari itu tidur terus, maka aku telah menyia-nyiakan rakyatku, menyia-nyiakan umat. Tapi kalau aku selalu tidur di setiap malamnya tidur terus, berarti aku telah menyia-nyiakan diriku sendiri. Nah, kayak gitu. Kalau pejabat, seorang pemimpin yang baik seperti itu, jadi merasa jabatannya itu beban bagi dirinya, makanya selalu menangis, takut nggak sukses dalam memimpin rakyatnya, juga nggak sukses dalam memimpin dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Sayyidina Umar itu orang yang selalu meneliti kepada manusia, selalu melihat keadaannya umatnya, rakyatnya, tingkah lakunya bagaimana umat rakyatku ini, makmur apa tidak, sehat semua apa ada yang sakit, itu selalu dipantau oleh beliau. Dan beliau selalu bertanya kepada anak buahnya. Kalau di Indonesia misalnya tanya kepada gubernurnya, karena beliau seorang presiden, tanya kepada gubernurnya, tanya kepada bupatinya, bagaimana rakyat kita, keadaan baik apa enggak? Atau tanya kepada rakyatnya, bagaimana gubernurnya, bagaimana bupatinya. Misal ada yang laporan, Sayyidina Umar, gubernur itu tidak peduli kepada rakyatnya, orang yang sakit dibiarkan,
nggak dilihat, nggak dijenguk, nggak dimasukkan ke rumah sakit. Kalau ada laporan seperti itu, wala yadkhulu ala dhaif, dan juga tidak pernah masuk, tidak memantau kepada rumahnya orang-orang yang lemah, maka langsung dipecat oleh Sayyidina Umar. Seketika itu pejabatnya langsung dipecat, diganti dengan penjabat yang lain yang sekiranya dia peduli kepada rakyatnya yang sakit, rakyatnya yang lemah. Nah, seperti itu, enggak seperti pejabat-pejabat yang sekarang ini. Juga pernah suatu ketika ada pegawainya, gubernurnya kah atau menterinya kah, itu masuk ke rumahnya Sayyidina Umar. Kebetulan pada waktu itu Sayyidina Umar itu lagi bercanda sama anaknya. Sayyidina Umar waktu tidur terlentang gitu ya, menghadap ke atas gitu. Nah, anaknya itu ada di atasnya, loncat-loncat di perutnya gitu. Nah, terus amilnya tadi, pegawainya tadi, anak buahnya tadi berkata di dalam hatinya, loh, Sayyidina Umar ini kok begini ya? Kok nggak ada harganya di mata keluarganya, kok dibuat main-mainan gitu sama anaknya, loncat-loncat di atasnya gitu, kok nggak ada harganya. Bilang begitu kan amilnya itu di hatinya. Nah, Sayyidina Umar tahu, oh ini rupanya ada yang salah pengertian ini dengan anak buah saya ini. Maka setelah itu Sayyidina Umar selesai, ditemui pejabatnya tadi, pegawainya tadi, bawahannya tadi ditemui, langsung bertanya. Sayyidina Umar bertanya, bagaimana kamu dengan keluarga kamu? Kamu dengan keluarga kamu bagaimana? Oh, kalau saya Sayyidina Umar, kalau saya masuk ke rumah, itu langsung istri dan anak-anak saya diam semua, takut semua kepada saya. Jawabnya gitu. Maka Sayyidina Umar berkata, "Itazil, keluar kamu." Langsung dipecat, Pak. Langsung dipecat itu. Sayyidina anak buahnya langsung dipecat. Berhenti kamu. Jangan jadi anak buahku lagi. Kamu saya ganti sudah. Kamu tidak rahmat kepada keluarga kamu, kepada anak-anak kamu. Bagaimana kamu bisa rahmat kepada umatnya Rasulullah? Langsung dipecat. Nah, kayak gitu. Jadi barometernya seorang pemimpin itu bagaimana terhadap keluarganya. Kalau kepada keluarganya itu baik, rahmat, perhatian, berarti insya Allah dia juga akan rahmat dan perhatian kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hebat memang, luar biasa. Sayyidina Umar itu luar biasa. Di antaranya kehebatannya Sayyidina Umar itu pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu mengutus seorang jais, pasukan perang, ya, memerintah seorang pasukan perang untuk berperang. Akhirnya waktu dalam keadaan yang genting, pasukan perang itu sudah berangkat. Fabainama huwa yaktubu bi Madinah. Suatu ketika Sayyidina Umar itu waktu ceramah, khutbah ada di Madinah. Kemudian waktu itu dalam keadaan genting ya, waktu perang itu. Akhirnya Sayyidina Umar itu bersuara dengan suara yang keras dengan 3 kali, dengan mengatakan kepada Sariyah, kepada pasukan perangnya tadi, beliau mengatakan al-jabala, ayo naik ke atas gunung. Padahal ini Sayyidina Umar ada di Madinah dan pasukan perang tadi itu ada di Ajam, ada di negara Ajam, di luar negara Arab. Lalu itu Sariyah tadi pasukan perang tadi itu mendengar ucapannya Sayyidina Umar yang mengatakan ada di Madinah itu,
Al-jabala, naik ke gunung, naik ke gunung. Waktu itu keadaan genting, jadi diperintahkan dari jarak jauh. Padahal waktu itu nggak ada apa pengeras suara, apalagi telepon, HP nggak ada. Itu dengan bersuara lantang dengan 3 kali al-jabala, 3 kali naik ke gunung, naik. Dan itu dengar itu apa pasukan perang itu. Akhirnya naik ke gunung. Masya Allah, subhanallah. Di antara karamahnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, akhirnya terus dikasih kemenangan itu apa tentara perangnya Sayyidina Umar itu berperang melawan musuh-musuhnya Allah. Dan pernah suatu ketika di zamannya Sayyidina Umar itu ada zalzalah. Zalzalah itu gempa yang sangat besar sekali. Dari besarnya itu seakan-akan gunung itu jatuh, gunung itu runtuh. Terasanya seperti itu. Akhirnya Sayyidina Umar itu memukulkan tongkatnya, cambuknya ya. Memukulkan cambuknya ke bumi. Dicambukkan ke bumi cambuknya tadi, dan Sayyidina Umar berkata kepada bumi, "Diam kamu bumi. Kalau aku tidak adil, maka aku yang celaka. Maka Umar yang celaka." Tapi karena memang Sayyidina Umar itu adil, maka bumi itu takut, akhirnya diem. Dan sampai sekarang tidak pernah terjadi gempa. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Juga pernah suatu ketika Amrun ibnul As. Amr ibnul As itu adalah apa? Seorang gubernur, seorang raja yang ada di Mesir, di negara Mesir, kota Mesir waktu itu berkirim surat kepada Sayyidina Umar. Berkirim surat kepada Sayyidina Umar memberitahukan bahwasanya Bengawan Nil itu apa? Sungai Nil, mana Nil? Sungai Nil itu airnya tidak bisa bertambah seperti kebiasaannya. Biasanya itu misalnya debitnya itu berapa gitu. Nah itu semakin berkurang, menyusut gitu loh, kurang. Jadi tidak memenuhi kebutuhan untuk rakyatnya. Nah itu kirim surat seperti itu. Sungai Nil itu airnya tidak bisa bertambah seperti biasanya, itu berkurang, artinya tidak memenuhi kebutuhannya. Itu biasanya untuk Sungai Nil itu bisa seperti biasanya, itu harus diberikan tumbal, yaitu seorang gadis. Nah, kalau dikasih tumbal seorang gadis dilemparkan ke sungai itu, maka sungai itu baru akan naik seperti kebiasaannya. Isinya surat seperti itu. Maka dibalas oleh Sayyidina Umar kepada Amr ibnul As, Raja Mesir. Sayyidina Umar berkata begini di dalam suratnya itu. Suratnya dikirim kepada Amrun ibnul As, tapi mukhotabnya, kata-katanya surat itu ditujukan kepada Bengawan Nil, Sungai Nil itu. Min Abdullah, dari hamba Allah, yaitu Umar Amirul Mukminin, ila Nil Misra, kepada Bengawan Nil, kepada Sungai Nil. Amma ba'du, isi suratnya. Fa in kunti tajri min kibalik fala tajri. Kalau kamu itu mengalir airnya Bengawan Nil, kalau kamu itu mengalir karena kamu sendiri, maka kamu jangan mengalir. Jangan berjalan airnya, jangan mengalir. Tapi kalau yang mengalirkan kamu itu Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahidul Qahar, maka aku memohon kepada Allah, yaitu untuk menjalankan kamu, untuk kamu itu mengalirkan airnya. Wa amarahu, dan Sayyidina Umar memerintahkan kepada Amr bin Al-As untuk membuang surat itu ke Sungai Nil itu tadi. Itu sebagai gantinya wanita yang biasanya dijadikan tumbal. Maka
surat itu dilemparkan ke dalam sungai itu, maka fazada ziyadatan azimah. Maka setelah dilemparkan surat itu ke dalam sungai Nil, akhirnya airnya itu bertambah bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Itu diantaranya karamahnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Tadi dikatakan Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu harus dengan niatnya, harus ada niatnya, dengan niatnya. Sholat ya dengan niatnya sholat. Artinya kalau sholat tanpa niat ya nggak sah. Kalau sholat kamu tanpa niat ya sama aja dengan olahraga, kamu nggak dapat pahala. Berarti kamu belum melaksanakan kewajiban yang mana diperintahkan oleh Allah, yang mana diperintahkan oleh syariat. Jadi sahnya amal itu harus dengan niat. Maka tidak sah amal itu dengan tanpa niat. Jadi di sini innama berarti itu memberi arti kebanyakan. Jadi tidak semuanya. Di antaranya contohnya yang tidak harus dengan niat seperti halnya membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu juga amal ibadah. Tapi membaca Al-Qur'an itu tidak harus dengan niat. Di antaranya lagi zikir. Nah, zikir itu juga amal ibadah. Tapi kamu melakukan zikir enggak harus dengan niat. Membasuh najis itu juga amal ibadah. Itu juga tidak memerlukan niat. Ghuslul mayyit, memandikan orang mati, itu juga tidak harus dengan niat. Lalu wudu, haji, zakat, puasa, itu harus dengan niat. Kalau nggak niat, nggak sah. Kalau nggak niat, nggak sah. Paham ya? Jadi innama di sini menggunakan kata innama, kebanyakan. Tidak semuanya. Kalau dikatakan kullul amal bin niat, maka setiap amal ibadah itu harus dengan niat. Maka di sini dikatakan innama, jadi kebanyakan, tidak semuanya. Nah, ini terus seterusnya kata Rasulullah wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung daripada niatnya. Nah, kalau niatnya baik, maka kebaikannya akan kembali kepadanya. Kalau niatnya jelek, maka kejelekannya juga akan kembali kepadanya. Itu ini ada ceritanya ini. Ada ceritanya, ada dua bersaudara, yang satu kakaknya itu ahli ibadah, yang adiknya itu ahli maksiat. Jadi dua saudara, yang kakaknya ahli ibadah, yang adiknya ahli maksiat. Nah, kamarnya yang ahli ibadah kakaknya itu di atas, yang adiknya yang ahli maksiat itu kamarnya di bawah. Di bawah. Jadi ada tangganya. Ada tangganya. Nah, terus suatu ketika kakaknya tadi yang ahli ibadah itu dibisiki oleh setan, digoda oleh setan. Memang orang-orang yang baik itu pasti akan selalu digoda, diganggu oleh setan, yang mana setan itu akan mengajak orang itu mengikuti kemauannya biar menjadi orang yang jelek, biar nanti menjadi orang ahli neraka. Makanya kamu sebagai santri, sebagai orang Islam harus selalu waspada dengan bujuk rayu setan yang selalu mengajak kepada kesesatan, kepada kejelekan. Nah, ini kakaknya yang ahli ibadah tadi itu didatangi oleh setan. Setan berkata, "Hei, aku sama kamu tuh kasihan." Setan berkata begitu, "Aku sama kamu tuh kasihan. Kamu itu telah menyia-nyiakan umur kamu, menyia-nyiakan diri kamu. Kamu itu telah mencapaikan diri kamu. Kamu tuh nggak pernah bersenang-senang. Kamu nggak kayak adik kamu tuh enak, selalu senang-senang dia. Kamu nggak ibadat toh, kasihan saya sama kamu tuh, nggak takut stres apa?" Digoda kayak gitu. Udah, kamu sekarang bebaskan diri kamu ikut gabung dengan adik-adik kamu. Nanti setelah itu kamu taubat. Dirayu seperti itu sama setan. Udah ikut adiknya kamu. Setelah itu kamu taubat. Akhirnya terpengaruh itu kakaknya itu yang ahli ibadah tadi. Terbesit di hatinya, dia mengatakan,
Iya ya. Tak pikir-pikir benar juga setan ini. Ya wis, habis ini aku akan mandi, akan ganti pakaian, aku akan bergabung dengan adik, ikut bermaksiat, senang-senang. Setelah itu aku bermaksiat. Udah terpengaruh dia. Akhirnya dia mandi, mau ganti pakaian apa-apa. Nah, setelah kebetulan pada waktu itu juga adiknya yang tadinya itu dia bermabuk-mabukan. Adiknya bermabuk-mabukan, lagi senang-senang, lagi keadaan mabuk, dia ketiduran. Ketiduran, dia terbangun dari tidurnya yang mabuk itu, terus dia sadar. Dia sadar dalam keadaan pakaiannya itu berlumuran dengan najis, dengan kencingnya, bercampur dengan debu-debu. Dia sadar terus, ya Allah, aku ini semenjak dewasa, aku selalu bermaksiat kepada Allah. Aku tidak pernah beribadah kepada Allah. Betapa nikmatnya kakakku yang selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Aku iri kepada kakakku. Sekarang aku akan bertobat. Nah ini, niat baik kan? Orang jelek tapi niatnya baik. Aku sekarang akan bertobat, guys. Sekarang aku bertobat. Setelah ini aku akan mandi dan aku akan bergabung dengan kakakku di atas. Aku akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, mandi adiknya tadi. Mandi, setelah mandi ganti pakaian yang untuk ibadah kepada Allah. Akhirnya dia naik ke satu tangga, mau naik ke atas. Yang kakaknya yang tadinya itu orang ahli ibadah, dia berniat mau gabung dengan adiknya, mau berniat bermaksiat. Setelah itu akan bertobat. Turun dari atas, sudah satu tangga, lalu kakaknya ini jatuh. Kakaknya ini jatuh, akhirnya menimpa adiknya. Subhanallah, kedua-duanya ini sama-sama meninggal, sama-sama mati. Apa yang terjadi? Kakaknya yang ahli ibadah, karena dia niatnya bermaksiat kepada Allah, dan setelah itu akan bertaubat. Tapi kan belum bertaubat kan, sudah niat bermaksiat, jatuh dan mati. Maka gimana? Yang kakaknya ahli ibadah tadi karena niatnya bermaksiat kepada Allah, maka dia dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli maksiat. Di mana? Ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang adiknya yang awalnya itu ahli maksiat, tapi dia sudah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berniat untuk beribadah, bergabung dengan kakaknya yang di atas. Dia meninggal. Akhirnya gimana? Yang asalnya dia ahli maksiat, karena dia bertaubat dan sudah niat melakukan suatu ibadah, suatu kebaikan, maka dia dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli ibadah. Dia dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau niat itu yang bagus, yang baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Jangan sampai tertipu oleh kayak kakaknya tadi. Udah kamu maksiat toh, setelah itu nanti bertaubat. Emang taubat itu ada tukunya. Kamu jamin setelah kamu bermaksiat itu masih hidup? Nah kalau kayak gitu gimana? Nauzubillahi min dzalik. Makanya kalau niat itu dijaga, hati-hati, jangan sampai niat yang enggak baik. Jadi niat itu memberi arti, memberi pengertian, memberi faedah bahwasanya amalan yang berupa adat, kebiasaan, itu kalau diniatkan suatu kebaikan, itu menjadi suatu ketaatan. Maka akan berpahala, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, makan itu hukumnya apa? Makan itu, makan hukumnya apa? Wajib apa enggak? Ibadah apa bukan? Bukan kan? Makan itu adalah adat, kebiasaan. Kalau enggak makan, lapar. Mandi itu bukan ibadah kan? Bukan kan? Itu adat. Mandi itu adat. Makan, mandi itu adat. Tidur itu juga adat. Kalau kamu nggak tidur, ngantuk ya.
Nah, adat-adat yang seperti itu kalau diniati kebaikan, maka itu akan menjadi suatu ketaatan yang mana itu akan berpahala. Contoh, kalau kamu makan dan minum, kamu niati, saya makan dan minum ini tujuannya biar saya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makan kamu itu bernilai ibadah, berpahala. Nah, kayak gitu. Makan dan minum diniatkan untuk kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidur. Tidur kamu niatkan istirahat. Saya tidur mau istirahat biar nanti malam saya bisa bangun malam, bisa beribadah kepada Allah. Biar saya beribadah kepada Allah tidak ngantuk. Saya akan tidur buat nanti saya sekolah, biar sekolah nanti saya nggak tidur. Iya, nggak ngantuk. Saya niat tidur sekarang biar nanti ngaji saya nggak ngantuk. Nah, itu akhirnya kamu tidurnya itu berpahala. Berpahala seperti yang kamu niatkan tadi. Kamu tidur untuk apa? Untuk sholat. Berarti kamu mendapatkan pahalanya sholat. Sholat malam, qiyamul lail. Tidur kamu niatkan untuk sekolah, untuk ngaji. Berarti kamu mendapatkan pahalanya mencari ilmu. Nah, seperti itu. Nah, ini diamalkan. Nanti kalau tidur diniatkan. Saya tidur nanti akan biar bisa berjamaah. Juga seperti halnya mandi. Mandi itu bukan ibadah, bukan. Tapi kalau kamu mandi diniatkan, saya mau mandi biar bersih. Biar nanti saya nggak mengganggu teman-teman saya di samping saya. Biar saya nggak bau. Nah, itu dapat pahala. Paham ya? Jadi adat-adat seperti itu kalau diniati kebaikan itu menjadi suatu ketaatan. Artinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu penting, niat itu sangat penting. Bahkan ada cerita ya. Ada cerita, ini hadis, masuk hadis ini. Masuk hadis, dikatakan di hadis itu Allah Subhanahu wa taala itu berkata kepada malaikat hafadzah, di hari kiamat nanti. Allah berkata kepada malaikat hafadzah, berkata begini, catat ya, hambaku yang ini catat, dia ini ahli sodako, dia ini pernah haji, dia ini pernah ikut perang. Udah dikasihkan, disuruh tulis sama malaikat, sama Allah, malaikat tulis. Maka malaikat itu berkata kepada Allah, ya Allah, saya nggak menulis itu semua ya Allah, karena dia tidak pernah melakukan itu. Karena dia tidak pernah melakukan itu. Maka Allah berkata, iya, memang dia tidak pernah melakukan itu, tapi dia sudah niat. Nah, kayak gitu. Dia sudah niat. Dikatakan juga nanti di hari kiamat itu ada seorang itu, dia diberikan Diberikan buku catatan. Di buku catatan, orang itu diberi catatan dan dia mengambil dengan tangan kanannya. Jadi buku catatan yang diambil dengan tangan kanannya itu berarti buku catatannya amal baik. Buku catatannya amal baik. Jadi kalau buku catatannya amal jelek yang banyak dosa, dia diberikan dengan buku catatan itu diterima dengan tangan kiri. Nah, ini dengan tangan kanan berarti amal baik. Fayajidu, maka di situ di tulisan itu diketemukan hajjan, pernah haji, wajihadan, dan pernah berjihad, pernah berperang, wasodakotan, dan ahli sodako, wa ma fa'alaha, tapi dia nggak pernah melakukan itu. Dia nggak pernah haji, dia nggak pernah sodako, dia nggak pernah berperang. Maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, ini bukan buku catatanku ya Allah. Aku nggak pernah haji, aku nggak pernah sodako, dan aku nggak pernah berperang. Maka Allah berkata kepada orang itu, ini buku catatanmu.
Ini buku catatanmu enggak keliru, ini buku catatanmu. Memang kamu belum pernah haji. Tapi selama kamu hidup, kamu pernah berkata, kamu pernah berniat, aku kalau punya uang, aku akan haji. Aku kalau punya uang, aku akan bersedekah. Aku kalau diberi kesempatan bisa berperang, aku akan berperang. Dan aku tahu niat kamu itu beneran. Seandainya kamu benar-benar punya uang, kamu haji beneran. Seandainya kamu punya uang, aku tahu kamu itu memang akan bersedekah. Kalau memang ditakdirkan waktu itu ada perang, kamu ikut berperang. Makanya aku catat kamu sebagai orang yang ahli sedekah, dan aku catat kamu orang yang pernah haji dan kamu pernah berperang karena kamu sudah niat. Nah, maka dari itu, makanya kamu ayo dari sekarang belajar dengan niat yang baik. Karena niat yang baik kalau sungguhan dari hati itu akan menjadi catatan amal baik. Nah, contohnya kayak gini. Nah, contoh sekarang ini sudah mendekati bulan haji, nggak bisa. Nanti setelah bulan haji kamu niat di hati kamu, saya kalau dapat uang 1 M atau 500 juta, saya akan haji. Nah, haji plus kan sekarang misalnya 400 juta lah, 300 juta. Kamu niat, saya kalau dapat uang 500 juta, saya akan haji. Jadi selama kamu mulai niat itu sampai mendekati bulan haji, kalau kamu nggak dapat uang 500 juta, berarti kan kamu belum ditakdir. Tapi kamu sudah niat, maka kamu sudah mendapatkan pahala haji. Kalau kamu niat, kalau saya punya uang banyak, saya akan bersedekah. Tapi kamu nggak punya uang. Tapi kamu sudah niat, kalau punya uang akan bersedekah, maka kamu akan diberikan pahala sedekah. Tapi ya beneran, kalau kamu niat, saya dapat uang 500 juta, saya akan haji. Dapat beneran, kamu harus haji beneran. Ya kalau kamu pas cuma niat aja, kamu dapat uang kamu gak haji, berarti kamu nipu Allah. Ya, makanya tadi dikatakan memang kamu belum haji, memang kamu gak pernah sodako, tapi kamu niat dan saya tahu niat kamu beneran. Kalau kamu punya uang, kamu benar-benar akan haji. Kalau kamu punya uang, kamu benar-benar akan sedekah. Makanya aku catat kamu pernah berhaji dan aku catat kamu orang ahli sedekah. Karena niatnya beneran dari hati. Nah, maka dari itu ayo kita belajar niat yang baik. Biar itu menjadi suatu catatan amal yang baik bagi kita. Amin. Allahumma amin. Karena Nabi berkata, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih hebat, lebih bagus daripada amalnya. Ini jangan disalahartikan. Berarti cukup niat saja, nggak perlu beramal, nggak bisa. Karena niat dan amal itu satu paket. Misal, contoh, kamu kalau sholat itu harus niat kan, iya kan? Kalau mau sholat harus niat. Nah, kamu niat sholat dengan sholat kamu itu sudah dipastikan lebih bagus niat kamu daripada sholat kamu. Karena kalau niat itu, kamu niat sholat, saya niat sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau niat itu kamu pasti ikhlas. Niat itu pasti ikhlas kamu, karena nggak ada yang tahu niat kamu kecuali kamu dengan Allah. Tapi kalau sholat enggak, kamu akan dilihat oleh orang di sekitar kamu, sehingga kamu nanti akan tergoda. Kamu nanti pasti akan merasa, saya sholat biar dikatakan orang ahli ibadah, biar dikatakan orang baik. Terus kamu merasa sholat saya paling benar, kamu merasa sholat saya paling bagus. Nah itu niatnya apa? Niat-niat seperti itu nggak bagus berarti. Makanya niatnya orang itu lebih bagus, lebih baik, lebih dahsyat daripada amalnya. Karena kalau niat itu pasti ikhlas. Kalau amal belum tentu ikhlas, Contoh lagi, kamu sedekah ke masjid misalnya, atau kepada ulama, atau kepada madrasah. Sedekah kamu niatkan pahalanya untuk kepentingan kamu kelak di akhirat, dan juga pahalanya untuk orang tua kamu. Nah ini kan bagus niatnya, karena Allah, ikhlas. Lah tapi kalau waktu sedekahnya belum tentu. Di situ nanti kamu ada riya. Saya ini pasti dikatakan orang, saya ini pasti dikatakan orang yang ahli ibadah, ahli sodako.
dikatakan orang baik. Nah, maka itu niat itu lebih baik daripada amalnya. Diceritakan, ada cerita, ada rombongan para jamaah ini sowan kepada ba'du sufiyah, sowan kepada ulama yang sufi, yang mana ulama ini dalam keadaan sakit, sowan ke ulama ini. Lalu ulama ini berkata kepada jamaah yang sowan itu, kaum yang sowan itu orang banyak, buatlah orang 20 lah atau 10. Lalu ulama ini berkata kepada mereka, ayo kamu niat haji ya, ayo kamu niat haji bersama saya, ayo kamu nanti niat sodakoh ke masjid ini sekian, banyak lah pokoknya niatnya. Lalu jamaah ini menjawab kepada kiai tadi, pada ulama tadi, maaf ya kiai ya, sampean ini gimana? Sampean ini keadaan sakit parah, sampean ini kok ngajak saya niat mau haji, niat ini. Sampai ini keadaannya sakit. Maka ulama itu berkata, begini loh ya, kalau aku masih hidup, aku akan memenuhinya. Kita akan haji beneran. Maka terus wa in mitna, kalau aku mati, maka aku mendapatkan pahala. Jadi yang dicari itu pahala. Jadi ulama itu ngajak niat, ayo kita hajian nanti ya. Kalau masih hidup dia haji beneran. Tapi kalau ditakdir mati oleh Allah, maka dia mendapatkan pahala-pahala niat itu tadi. Nah, makanya niat itu sangat penting. Niat itu sangat penting. Jadi dikatakan tadi apa? Wa man kanat hijratuhu ilallah wa rusuli fa hijratuhu ilallah wa rusuli. Jadi siapa orang yang niatnya berhijrah itu kepada Allah dan Rasulullah, maka orang itu hijrahnya kepada Allah dan Rasulullah. Artinya orang itu akan mendapatkan ridhonya Allah, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dapat pahala. Tapi kalau niatnya itu untuk dunia, dia ke Saudi, dia ke Mekah, dia ke Madinah, tujuannya untuk kerja, untuk nyari uang, atau tujuannya ke sana untuk nyari istri, ya maka dia nggak dapatkan pahala. Tidak akan mendapatkan ridhonya Allah, tidak akan mendapatkan ridhonya Rasulullah. Itu kalau dapat dia harta dunia ya akan dapat, kalau enggak ya enggak dapat apa-apa berarti, karena niatnya bukan untuk Allah dan Rasulullah. Jadi artinya hijrah di sini itu adalah apa? Pindah atau berpisah dari negara kafir ke negara Islam, yang mana itu hukumnya wajib. Atau misal kamu ada di daerah yang mana di situ keagamaannya itu nggak jalan, nggak ada kegiatan ibadah, nggak ada langgar, nggak ada masjid, sehingga kamu untuk merasakan ibadah itu sudah itu dianjurkan kamu pindah. Nah, niat pindahnya kamu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena yang lainnya, karena di sini gak ada pekerjaan, jangan. Ilallah wa rasulih.
Jadi kalau hijrahnya karena dunia atau karena perempuan, ya maka ya itu yang akan kamu dapatkan. Jadi perlu diketahui bahwasanya hakikatnya dunia itu, yang dikatakan dunia itu adalah kesemuanya makhluk. Kesemuanya makhluk itu adalah dunia. Kesemuanya makhluk itu adalah dunia. Kalau darul akhirah, kalau akhirat, untuk akhirat itu bukan dunia. Maka perempuan itu sebetulnya termasuk dunia itu. Wanita itu juga termasuk dunia. Makanya dikatakan wanita itu adalah apa itu? Ya, jadi pokoknya semuanya makhluk itu adalah dunia. Perempuan itu juga termasuk dunia. Jadi memang dulu itu ada ceritanya. Makanya di situ dikatakan wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Padahal kan imro'ah itu juga termasuk dunia, tapi kok disebut. Jadi itu memang dulu ada ceritanya. Ada yang namanya perempuan itu namanya Ummu Qais. Ummu Qais, itu ada orang laki-laki itu cinta sama Ummu Qais, dan Ummu Qais nggak suka sama laki-laki itu. Akhirnya Ummu Qais itu hijrah ke negara yang lain. Nah, orang laki ini ikut hijrah ke tempat orang perempuan itu hijrah. Makanya akhirnya ada hadis wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, karena memang ada kisahnya, ada ceritanya itu. Qala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.